Ya, selamat malam saudara. Saya baru saja mendengarkan debat konyol antara Paul Zhang dan Rudy Yohannes. Ya, saya tidak ingin menanggapi debat tersebut, dan bagi saya tak ada yang perlu ditanggapi dari debat mereka. Cuma saya hanya mau menanggapi Paul Zhang yang tadi juga sempat menyebut bahwa saya adalah civilian kalau menggunakan pemikiran either or, ya, logika either or yang saya pakai. Dan memang logika either or, ya, either saya atau Paul Zhang, ya, either Paul Zhang or me, kan begitu saudara. Ini logika, dan logika ini niscaya di mana-mana. Ini yang Paul Zhang itu tentang, dan sekarang dia secara bodoh sekali ingin menerapkan logika either or ini untuk menyatakan saya civilian. Betapa konyolnya, betapa ngawurnya, dan betapa dia tidak memahami itu logika either or seperti apa. Lalu mulai bicara-bicara postmodernism. Ya, entah secara akademik dia paham postmodernisme atau tidak, saya kira dia tidak paham. Tapi cara berpikir Paul Zhang ini memang postmodern. Ya, both and, ya, both this and that, ya. Itu sami mawon. Kalau orang Jawa bilang, kamu sama saya sami mawon, istrimu dan istriku sami mawon, begitu. Itu kalau penerapan yang paling ekstrim dari konsep both and daripada postmodernisme. Nah, Paul Zhang berkata tadi, ya, setelah selesai debat dengan Rudy Yohannes, dia mengatakan bahwa karena saya menggunakan logika either or, either this or that, ya, yang menurut saya itu adalah memang ilmu logika seperti itu, ya, yang sudah dirumuskan oleh Aristoteles, ya. Nah, bagi Paul Zhang kalau menggunakan logika itu, maka saya ini civilian posisinya, begitu. Saya ini Muriwali adalah civilian, begitu. Nah, bagaimana penerapannya menurut Paul Zhang? Bapa adalah Allah, ya. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Berarti Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah sama. Jadi dia anggap itu penerapan logika either or. Betapa bodohnya. Betapa bodohnya. Logika either or itu, ya, dalam penerapan yang lebih kompleks, ya, atau penjelasan yang lebih kompleks, itu adalah berkata begini: jikalau A masuk dalam golongan X, ya, maka tidak mungkin pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama masuk golongan Y. Nah, contohnya, jika Muriwali masuk dalam golongan manusia, maka tak mungkin pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama masuk golongan binatang. Berarti saya kalau manusia hanya manusia saja, tidak mungkin saya binatang. Ini penerapan hukum either or secara lebih luas. Karena memang hukum logika itu, saudara, itu ada 3 hal di sana. Yang pertama, hukum identitas. Kalau A itu A, ya. Babi adalah babi. Manusia adalah manusia. Itu hukum identitas. Yang kedua itu hukum either or. Saya adalah babi atau manusia. Tidak boleh dua-duanya. Muriwali adalah babi sekaligus manusia. Nah, ini illogical, irasional, ya. Kalau manusia ya manusia. Kalau babi ya babi. Itu either or. Dan yang ketiga, bentuk yang ketiga itu sebagaimana saya jelaskan tadi. Kalau Muriwali masuk golongan binatang, tak mungkin pada saat yang sama, relasi yang sama, pengertian yang sama masuk ke dalam golongan manusia, begitu. Jadi ini hukum either or. Nah, either or ini kalau diterapkan dalam Tritunggal, itu berarti apa? Ya, perhatikan. Kalau pribadi Bapa itu adalah Bapa, ya, maka tak mungkin pribadi Bapa adalah anak sekaligus adalah Roh Kudus. Kalau dilihat dari pengertian pribadi.
Nah, dalam Tritunggal dikatakan Allah itu pribadinya adalah tiga pribadi yang berbeda. Maka kalau kita merujuk kepada pribadi Bapa, maka secara hukum either or berarti Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Itu dalam pengertian pribadi. Kalau konteksnya bicara pribadi, itu penerapan hukum either or-nya. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Either or-nya begitu. Kalau dari pengertian pribadi. Nah, kalau hakikat itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Hakikat Bapa adalah Allah, hakikat anak adalah Allah, hakikat Roh Kudus adalah Allah. Sama dong kalau itu. Berarti Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Yesus anak adalah Allah. Maka baik Bapa, anak dan Roh Kudus di sini adalah sama hakikatnya. Itu adalah Allah. Maka menjelaskan Tritunggal dari aspek hakikatnya yang satu dan sama, dan menjelaskan Tritunggal dari aspek pribadinya yang adalah tiga pribadi yang berbeda, yang nggak bisa dicampur aduk, itu sudah sangat selaras dengan hukum either or. Yang either or itu kalau bicara Tritunggal adalah pribadinya, either Father or the Son, or either the Father or the Holy Spirit. Either the Holy Spirit or the Son. Jadi tidak campur baur, tidak kacau balau ya. Jadi Paul Sang ngaco sekali, dia mencampur adukan antara pemahaman tentang tiga pribadi yang berbeda dengan hakikatnya. Lalu secara ngawur sekali dan secara bodoh sekali dia berkata, Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Berarti Bapa, anak dan Roh Kudus sama saja. Ya, sama saja begitu ya. Ini either or katanya. Pengertian hakikat sudah mengatakan satu hakikat sama. Itu dari hakikatnya. Ya, itu dari hakikatnya. Maka penerapan hukum either or berdasarkan hakikat Allah itu bukan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena memang Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Satu hakikatnya. Jadi penerapan either or-nya bukan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi penerapan either or-nya antara hakikat Allah dan hakikat manusia yang beda. Either the essence of God or the essence of man. Dengar saya Paul Sang. Ya, engkau ini memuntahkan kebodohanmu malam hari ini ya. Ya, saya ketawa sekali mendengar Anda ini, kasihan sekali Anda ini. Memuntahkan kepicikan pikiranmu. Sudah dikatakan hakikat Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Maka tidak bisa either or di sini. Kalau you mau pakai either or di sini, maka antara hakikat Allah, yaitu hakikat Bapa, Anak, Roh Kudus yang sama, yang diantitesiskan dengan hakikat manusia. Ini baru either or. Either the essence of God or the essence of man. Ya. Both are very, very different. Ya, both are very, very different. Tidak sama. Either or di sini. Tapi engkau tidak bisa bicara hakikat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama, lalu terapkan either or. Loh, hakikatnya sama kok, you terapkan either or. Kan ngaco sekali. Benar-benar ngawur. Maka kau kuliah dulu sama saya filsafat, kau kuliah dulu sama saya logika, biar saya ajari, biar kau pintar ya. Jangan kau anggap diri pintar, tapi ternyata otakmu cekak, itu tidak nyampe ya. Nah, apanya yang either or dalam Tritunggal? Itu pribadi, antara pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, itu either or, karena pribadi Bapa beda, pribadi Anak beda, pribadi Roh Kudus beda. Jadi penganut paham Tritunggal itu sudah clear mendefinisikan hakikat, clear mendefinisikan pribadi ya, nggak sami mawon. Kalau kamu yang postmodernisme itu semua sami mawon. Makanya dulu saya pernah ungkapkan ya. Saya tanya, istrimu adalah istri saya apa enggak? Oh, dalam konteks apa dulu? Ini kamu itu memang logikamu itu betul-betul kacau ya. Sudah jelas dalam konteks apa? Saya mengatakan dalam aspek legalnya yang dibuktikan dan akta nikah.
Masih ngeyel kamu itu, coba lihat video yang lama itu. Mana ngerti kamu hukum either or. Mana ngerti kamu hukum logika, ya. Hukum non kontradiksi mana ngerti, ya. Jadi itu penjelasanmu tadi itu penjelasan yang ngaco, ya. Lalu ketika kamu mengatakan menurut hukum either or-nya Muriwali, maka dia Sabelian. Karena Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ngawur sekali. Engkau bicara dari aspek hakikat yang sama. Either or apa yang kau mau terapkan di sana sama kok. Kalau sama, yang tidak bisa bicara either or. Yang bicara either or itu adalah yang berbeda. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus beda. Maka either or. Either the Father or the Son. Either the Son or the Holy Spirit. Nah, kalau you bicara hakikat, tidak boleh bicara antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena sama hakikatnya. You harus bicara kepada yang berbeda, yang berantitesis. Itu hukum logika. Antitesisnya apa? Ciptaan. Misalnya tadi esensi manusia. Either the essence of God or the essence of man. Either or. Logika. Jadi ya, saya kira saya melihat orang-orang seperti Paul Zhang ini begitu konyol ya, menganggap diri pintar ya, tapi sebetulnya betul-betul kacau pemahamannya ya, logikanya kacau sekali. Lalu bawa-bawa nama Billy Graham, mengatakan bahwa ya, Paul Zhang ini bawa-bawa nama Billy Graham ya, yang mengatakan bahwa menjelaskan Tritunggal itu sulit. Kami pun akui menjelaskan tentang Allah itu sulit, tetapi sebagaimana diwahyukan dalam Alkitab bahwa Allah itu memang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu beda, tapi yang sama dan satu itu hakikatnya. Maka kita menjelaskan sejauh kita menjelaskan, sejauh kita bisa atau mampu menjelaskan, ya seperti itu. Jadi sudahlah Paul Zhang ya, Anda silakanlah engkau berhalusinasi dengan pikiran-pikiranmu yang tidak alkitabiah ya, pikiran-pikiranmu yang sesat ya, silakan saja, saya tidak akan terpengaruh. Dan tiap kali engkau membuka mulutmu untuk menyatakan atau menyerang doktrin Tritunggal, apalagi menyebut-nyebut nama saya ya, mensalah tafsir apa yang saya katakan, saya akan selalu membongkar kepalsuan dan kebohongan di dalamnya. Hanya itu saja. Engkau nggak akan tidur tenang ya, karena maaf saya belum mati ya. Saya belum mati ya. Saya ternyata kayaknya Tuhan kasih umur lebih panjang ini ya. Jadi saya merasa tubuh saya semakin sehat ya, semakin baik dari hari ke hari. Ya, saya kira itu saja ya. Saya santai saja.